Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya fattahul alim. Bismillahi ya fattahul azim. Toha rasulil karim. Toha rasulil yatim. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kaf ha ya ain shod birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma bismillahi kaf ha ya ain shod hamim ain sin kaf ya ruhul qudus. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ya Sayyidil Barakah ya Imamil Karamah amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan jabatannya, yang mempertaruhkan harta dan bendanya, tenaga, waktu dan pikirannya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya demi tegaknya tauhid, demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga guru-guru kita, pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses perjuangannya dalam li'ila li kalimatillah. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus, mari kembali kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau dengan kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Anand Aminuddin Sarjana Agama, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Zamroji, dan juga tokoh-tokoh agama sesepuh kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitril Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang penuh dengan limpahan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh dengan hikmah, di malam yang penuh dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dan kita landasi bersama-sama untuk menghaturkan rasa syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghaturkan rasa syukur tasakur yang lahir dari hati kita yang paling dalam, tulus dan ikhlas semata-mata karena merasakan belian kasih dan sayang Allah. Maka di saat kita dianjurkan, di saat kita dikomando, di saat kita diajak untuk menghaturkan rasa syukur, berarti syaratnya harus terlebih dulu hidup rasa kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala rasa belian kasih sayang Allah di saat hati kita, rasa kita ini mungkin tatkala kita masih di rumah, atau mungkin di pagi hari tadi, siang hari tatkala kita bekerja, atau sore hari belum menemukan rasa syukur, barangkali begitu kita niat hadir di tempat ini karena Allah bukakan hati kita. Barangkali begitu kita hadir di tempat ini, hati yang semula tertutup menjadi terbuka. Semoga dengan hadirnya di sini, hati yang terhijab karena dosa-dosa kita terkikis luntur bersama maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita masuk di tempat ini, tersambung hati kita merasakan kasih sayang dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka begitu kita hadir di sini, kita ambil wudhu, maka harapan kita dengan wudhu, semoga Allah sucikan hati kita, semoga Allah sucikan ruh dan rasa kita, sucikan akal dan pemikiran, sucikan angan kita, sehingga begitu kita duduk di majelis taklim kita ini, terbukalah tabir, terbukalah hijab, tiba-tiba merasakan nikmat Allah, tiba-tiba merasakan, oh ini ada nafas karena Allah, tiba-tiba merasakan detak jantungku masih ada karenamu ya Allah,
tiba-tiba merasakan satu hari ini sibuk bekerja, perjalanan pulang pergi, ternyata masih selamat. Ini karenamu ya Allah. Tiba-tiba duduk ingat kepada istri dan anaknya. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku pendamping hidup yang baik dan anak-anak yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama dan ini yang utama. Maka di saat kita duduk di majelis taklim kita, ternyata hati ini belum terbuka. Kita sudah wudhu, sudah serah diri kepada Allah, sudah siap menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata karena mungkin hijabnya begitu tebal belum terbuka, maka harapan kita semoga dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca saudara kita, tergeraklah. Mendengarkan ayat-ayat Allah pun belum mampu tergerak, belum mampu bergetar jiwa kita. Harapan kita dengan kita diajak tahlil bersama, Fatihah bersama, istighosah bersama, hati mulai terbuka. Di dalam relung hati terbuka hati kita sehingga mampu merasakan keagungan Allah, walaupun cuma terbukanya ini sebesar lubang jarum saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah. Maka tatkala kita hadir di tempat ini, di saat kita mendengarkan tausiah, di saat kita diajak istighosah, di saat kita sudah sholat, zikir, doa, kibir, mahalul bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul hati ini sudah siap, betul-betul jiwanya ini sudah sambung, betul-betul ruh dan rasanya sudah tidak gentayangan, satu frekuensi, satu channel, satu rasa, yaitu rasa yang mengagungkan Allah, rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya belum mampu menemukan rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, semoga malam ini ada rasa takut kita kepada Allah, atau ada rasa butuh kita kepada Allah, ataupun ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu duduk, ya Allah, malu. Duh Gusti, ternyata begitu banyak kecuranganku. Engkau limpahkan nikmat yang melimpah ruah setiap saat, setiap detik, tetapi masih seringkali aku berpaling darimu ya Allah. Satu saja kita menemukan sirot, menemukan jalur, menemukan sinyal, menemukan frekuensi yang menyambungkan kita dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antal Qudus wa anal fani, antal hayy wa anal mayyit. Setunggal maut akan tersambung, maka sukseslah tolabul ilm. Maka inilah hikmahnya, inilah sebetulnya rahasia daripada bermunajat, kumpul bersama di tempat yang sama, bertatap muka, berpandang rasa. Setiap minggunya, setiap bulannya, setiap lapannya, apa yang kita cari dalam bulanan dan lapangan. Jauh-jauh kita datang, jauh-jauh kita perjuangkan apa yang kita tuju dalam bertolabul ilmi. Tentunya tidak hanya sekedar bertemu dengan teman kita, tentunya tidak hanya sekedar kita berjabat tangan, melepas kangen dan rindu kepada saudara kita, tentunya tidak hanya kita duduk bersama, tentunya tidak hanya kita mendengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah, tetapi ada satu alasan, satu niat tekad, satu tujuan yang hak, yang benar, yang jelas, bahwa kita berangkat dari berlumuran dosa, berangkat dari kehinaan, berangkat dari sifat kecurangan. Kita hadir
harapan dengan satu tujuan, ampunan Allah Subhanahu. Ini yang harus kita jaga. Dari rumah masing-masing ke sini itu kita sedang menyongsong berikhtiar. Berikhtiar apa Pak Bu? Berikhtiar semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sering kita bahas bersama kenikmatan pertolongan Allah yang paling dibutuhkan bagi kita manusia, yang paling didambakan, yang terpenting untuk detik saat ini kehidupan kita di muka bumi ini adalah maghfirah, ampunane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari Allah, kenapa ampunan? Sebab yang menjadikan kita ini resah, gelisah, sebagaimana yang telah dinasihatkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Anang Aminuddin di depan, yang menjadikan hidupnya resah gelisah, yang menjadikan hidupnya terasa sempit, yang menjadikan hidupnya tidak bahagia, yang menjadikan hidupnya lontang-lantung seperti gelandangan, walaupun punya harta benda, punya jabatan, walaupun punya segalanya di dunia ini, tetapi dia belum mampu meraih kebahagiaan, ketenangan hidup, tatmainul qulub. Adalah sabda Rasul, hubbud dunya ra'sun kulla khati'atin, yang menjadikan manusia resah gelisah dan segala yang menjadikan manusia ini belum menemukan bahagia, sebab hatinya terhijab dosa. Bukan kemana-mana Pak Bu, ini kalau dilihat dari kacamata tauhid, ini kalau disaksikan dari kacamata agama Allah, ini kalau dilihat dari frekuensi hakullah, dari kebenaran, dari hakul yakin, hakul mubin, hakullah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan jiwa ini resah karena jiwa ini berlumuran dosa, karena jiwanya ini terhimpit oleh dosa-dosa masa lalu, terhimpit oleh kecurangan, terhimpit oleh kezaliman, terhimpit oleh langkah-langkah baik lahir maupun batin, sengaja atau tidak, sadar atau tidak disadari. Dosa inilah biang keroknya. Hubbud dunya ra'sun kulla khati'atin, kecintaan manusia kepada dunia yang menjadikan sumber segala dosa dan malapetaka. Na'udzubillah min. Maka dosa itu hutang. Dosa itu adalah hutang, sabda Rasulullah. Maka hutang ini harus dilunasi. Bagaimana cara melunasinya? Maka nur maghfirah, cahaya ampunan Allah ini adalah pemutihan. Begitu maghfirah disandang, begitu maghfirah hadir, begitu jiwa manusia beruntung. Walaupun dosa ini lebih tinggi daripada gunung Uhud, walaupun dosanya lebih luas daripada samudra, karena kesungguhan jiwanya, kesungguhan hatinya merintih, menangis kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela melepaskan kesombongan, rela melepaskan keangkuhannya, rela melepaskan ujubnya, riyaknya, takaburnya, sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah bukakan pintu langitnya dan hadir salju ampunannya. Manusia yang beruntung ini akan tersucikan, manusia yang beruntung ini akan dipulihkan kembali, disucikan kembali, diputihkan kembali, dicerahkan kembali dengan cahaya ampunan Allah. Gak peduli Pak Bu dosanya baik, gak peduli dosanya seberapapun,
Karena sesungguhnya ampunan Allah ini lebih tinggi dan lebih luas. Ini pun juga sudah sering kita bahas, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai manusia, wahai hambaku, jangan pernah engkau meremehkan aku sebagai Tuhanmu, jangan pernah engkau menghina aku sebagai sesembahanmu. Engkau berkata dosamu banyak, dosamu tak terampuni, dosamu lebih tinggi daripada gunung, lebih luas daripada samudra. Wahai manusia, ketahuilah, aku Rabbmu, aku Tuhanmu. Sesungguhnya maghfirahku lebih tinggi dari segalanya, sesungguhnya ampunanku lebih luas daripada seluas apapun dosamu. Maka aku membuka pintu ampunanmu, aku membuka pintu ampunanku setiap saat dan detik. Kemarilah wahai hambaku, alhamdulillahi rabbil. Ini masih belum yakin ternyata manusia. Sudah sejelas itu janji Allah, sudah sejelas itu pernyataannya, sudah sejelas itu undangannya, sudah sejelas itu janjinya kepada kita manusia. Tetapi masih sering kita enggan untuk mendekat, mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku banyak dosa tapi masih sombong, mengaku banyak dosa tapi tidak mau lepas daripada kemaksiatan dan kezalimannya, mengaku banyak dosa tapi tidak mau mendekat kepada Allah, mengaku banyak dosa tapi tidak mau menghadiri panggilan Allah. Inilah penyakit manusia di akhir zaman. Mengaku kelaparan tapi dipanggil sini nak makan, ini banyak makanan. Mengaku kehausan tetapi dipanggil untuk minum, disodorkan minuman di depannya, tidak mau membuka mulutnya. Mengaku cengak-cengak mau tenggelam, dihadirkan pelampung, dihadirkan perahu di dekatnya, tidak mau meraihnya. Inilah kondisi manusia akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Setiap kita ngaji Pak Bu, setiap kita mau ngaji, baik itu bulanan, lapanan, dimanapun berada, di taklim-taklim masing-masing ataupun di pusat, di dalam majelis taklim at-tadhkir kalian, pengajian 15-an, apapun, kemanapun, mingguan, bulanan, lapanan, maka sesungguhnya ini harus dijaga. Kita keluar rumah menuju majelis taklim, sesungguhnya kita berupaya keluar dari dosa menuju maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh. Pengorbanan kita ini belum apa-apa, tenaganya, hartanya, waktunya, pegel, ngantuk dan lain sebagainya. Ini hanya pengorbanan yang sangat kecil demi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkala ampunan hadir, terbukalah hati kita Pak Bu. Terkala ampunan ini Allah hadir, maka hadirlah rasa kita, oh ternyata aku hidup ini karena Allah. Tidak hanya sekedar teori, pengertian, tapi ini dari rasa kita. Terkala ampunan Allah hadir, akan bangkit jiwa kita, semangat, rasa kita ini hadir. Kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam berjuang, kenikmatan dalam berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita wujudkan syukur kita di dalam perjuangan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan ke hari baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ditolong oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah yang hakiki, menjadi umat Rasulullah yang sejati, yaitu umat yang betul-betul hidup dan matinya
bersambung bersatu dengan perjuangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita mengaku sebagai umat Rasul. Seringkali manusia memperbanyak bacaan sholawat sampai ribuan kali. Kenapa ada bacaan sholawat sampai 1000, 2000, 3000 dan lain sebagainya? Itu untuk memakumkan rasa Rasul dalam rasanya. Itu proses pembersihan jiwa, pembersihan hati, agar rontok sifat-sifat yang tidak terpuji dan diganti oleh Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Semakin memperbanyak kita baca sholawat, semakin rontok sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala sifat-sifat Rasulullah, akhlakul karimah, rasa Rasul ini hadir dalam rasa kita, langkah kita akan terbimbing oleh Allah berada di jalannya Rasulullah. Dibaca sholawat 1000 kali karena dosanya masih tebal, maka belum berubah sifatnya, pembohong tetap berbohong. Sudah dibaca 5000 kali, tetapi di dalam jiwanya ini karena karatnya begitu tebal, yang curang tetap curang, pembenci masih benci. Sekian lama dibaca, tentunya agar bacaan ini masuk di dalam hati kita, harus kita hayati. Semakin kita membaca sholawat, semakin hadir ikrar kesanggupan mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini adalah malam pembukaan pengajian lapangan. Malam Kamis lagi Majelis Taklim At-Tazkir Kaliarin yang ada di Lemdu dan sekitarnya. Maka tentunya syukur dan syukur kembali kita haturkan setelah sebelum masuk Ramadan pengajian kita tutup sementara. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan pertolongan Allah hadir untuk mengikuti pembukaan pengajian lapangan di malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka momentum dalam pembukaan, walaupun Syawal telah berlalu, mari pembukaan pengajian ini kita ambil hikmahnya bersama-sama. Bahwa pembukaan ini adalah Syawal mengawali. Walaupun bulan Syawal telah berlalu, tetapi tetap hikmah daripada Idul Fitri dan Syawal membuka kembali perjalanan dalam hidup dan perjuangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka di bulan Syawal adalah untuk mengawali, di bulan pembukaan adalah untuk mengawali kembali MOU kita, mengawali kembali perjanjian suci antara kita dengan Allah, mengawali kembali mulai detik dan saat ini sampai 1 tahun ke depan tatkala kita masih diberikan umur bertemu dengan bulan Syawal berikutnya. Maka kita awali dengan niat dan etikat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal atau di pembukaan ini mari kita introspeksi. Sebagaimana nasihat dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Di setiap pembukaan atau Syawal, maka mari kita introspeksi, iqra' binafsi. Mari kita baca dalam perjalanan kita minimal 1 tahun yang telah lampau, 1 tahun yang telah kita jalankan ini.
kita kumpulkan, kita setel kembali memori kita selama 1 tahun ini. Mari kita periksa, kita evaluasi. Ada 2 jalur yang harus kita pelajari, yang harus kita evaluasi, yaitu ibadah dan amal soleh. 1 tahun kemarin Pak Bu, bagaimana ibadah kita? Bagaimanakah sholat kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita gali di mana tak kekurangan kita selama 1 tahun. Oh ternyata tahun kemarin sholatku blang-blunteng. Oh ternyata kemarin aku kurang ikhlas. Oh ternyata kemarin ya Allah hati ini sering kosong, hati ini tidak ada asmamu. Oh ternyata kemarin ya Allah masih sering kali aku berjalan tanpa membawa iktikad yang benar. Maka detik saat ini sampai 1 tahun ke depan, ya Allah, aku akan berubah, akan aku libatkan Engkau di dalam setiap gerak langkahku. Aku akan semangat dalam sholat, aku akan semangat dalam ibadah, aku akan berbuat baik, akan aku tinggalkan segala kemaksiatan, tinggalkan dan tanggalkan yang menjadikan aku jauh darimu ya Allah. Dan aku akan ikhlas menjalankan segala sesuatu yang menjadikan aku dekat kepadamu. Amin Allahumma amin. Dievaluasi apa kebocoran-kebocoran yang menjadikan kita ini bangkrut dalam berjuang. Jangan disangka hidup ini tidak dihitung. Hidup ini dihitung oleh Allah, dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita evaluasi jalur hablum minallah, jalur ibadah, jalur kedua juga jangan lupa kita periksa jalur amalun soleh, jalur Muhammad Rasulullah, jalur khairun nas anfa'uhum linnas. Selama 1 tahun yang telah kita lalui, apakah ada kemanfaatan yang telah kita hasilkan? 1 tahun ini yang telah kita jalankan, amal soleh apa saja yang telah kita torehkan? Karya-karya apa yang telah kita lakukan karena Allah? Sudahkah kita berkarya? Sudahkah hidup ini ada manfaatnya? Sebab ukuran hablum minan nas adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum, kemanfaatan hidup apa yang telah kita jalankan setahun ini, apa bekasnya? Ini dihitung. Bagaimana mungkin kita mampu berbenah di 1 tahun ke depan kalau kita tidak tahu di mana letak kekurangan kita? Ngantuk Bu? Alhamdulillah. Saudara-saudara, ini harus dihitung. Kebocoran apa saja yang kita lakukan, ini harus dihitung. Sebagaimana ilmu orang yang sedang berdagang, ini ada hitungannya. 1 tahun tutup buku,